Oke, coba bayangin deh. Alarm baru aja bunyi, mata masih setengah kebuka, dan apa coba? Hal pertama yang tangan kita raih secara otomatis. Yep, HP. Ini udah kayak refleks ya kan? Kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa nentuin banget mood kita seharian loh. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Setiap pagi, apa sih koneksi pertama kita? Sebelum kaki napak di lantai, bahkan sebelum benar-benar sadar, seringnya kita langsung nyambung ke dunia digital yang super ramai itu, bukannya ke diri sendiri atau ke yang di atas. Dan dampaknya, wah langsung kerasa. Pikiran yang harusnya masih segar, langsung dibanjiri email kerjaan, berita-berita yang bikin pusing, sama postingan orang lain yang tanpa sadar bikin kita auto ngebandingin hidup. Belum juga mulai ngapa-ngapain, rasanya udah cemas dan capek duluan. Tapi, gimana kalau ternyata ada solusi buat masalah supermodern ini, yang solusinya justru datang dari kearifan zaman dulu? Sebuah cara buat ngeribut pagi kita, bukan dengan distraksi, tapi dengan ketenangan. Bayangin deh, memulai hari bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa syukur, energi positif, dan pikiran yang jernih banget. Nah, inilah intinya adab bangun tidur dalam Islam. Anggap aja ini semacam grounding spiritual buat memulai pagi. Oke, kita bahas ya. Ritualnya ini gampang banget kok. Cuma 3 langkah praktis yang bisa banget gantiin kebiasaan kita ngambil HP pas bangun tidur. Caranya simple banget. Pertama, pas bangun, jangan langsung loncat. Duduk dulu sebentar. Ini bantu kita sadar penuh dan biar nggak pusing. Kedua, kita jeda sejenak buat berdoa, buat bersyukur. Dan yang ketiga, kita sucikan diri dengan wudhu. 3 langkah kecil, tapi transformasinya besar banget loh buat pagi kita. Nah, disinilah letak kekuatannya. Doa syukur ini powerful banget. Dengan ngucapin ini, kita secara sadar langsung mengalihkan fokus kita. Dari yang mungkin kita rasa kurang dalam hidup, jadi bersyukur atas hadiah terbesar. Kita dikasih 1 hari lagi untuk hidup. Ini benar-benar pergeseran mindset yang luar biasa. Jadi, kenapa sih ritual ini bisa sekeren itu? Karena manfaatnya tuh nggak cuma buat spiritual aja, tapi juga nyata banget buat kesehatan fisik kita. Yuk, kita lihat gimana kearifan kuno ini ternyata nyambung loh sama sains modern. Secara spiritual, ada sebuah konsep yang indah banget di hadis ini. Rasa malas dan energi negatif di pagi hari itu diibaratkan kayak 3 ikatan setan. Dan tiap langkah yang kita lakuin, zikir, wudhu, terus sholat, itu secara aktif ngelepasin ikatan-ikatan itu. Bikin kita bebas buat memulai hari dengan semangat baru. Nah, ini dia perubahannya. Kelihatan banget kan? Dari yang tadinya rasanya berat, malas, jadi berenergi dan lebih positif. Ini bukan cuma sugesti, tapi ini adalah proses riset spiritual yang kita lakukan dengan sadar setiap pagi. Sekarang, siap-siap ya. Ini bagian yang paling mind-blowing. Ternyata, semua hikmah di balik sunnah ini punya penjelasan ilmiah yang kuat di dunia kedokteran modern. Jadi ini bukan lagi soal keyakinan semata, tapi juga soal kesehatan. Coba deh perhatiin. Gerakan menghirup air ke hidung pas wudhu, atau yang kita kenal sebagai istinsyak, itu ternyata punya nama medisnya nasal irrigation. Ini tuh sama persis kayak prosedur yang disaranin dokter THT buat bersihin sinus, ngurangin alergi, dan mencegah infeksi pernapasan. Keren banget kan? Praktik ribuan tahun yang terbukti secara klinis. Dan manfaatnya nggak berhenti di situ aja. Cuci tangan yang jadi bagian penting dari wudhu, menurut penelitian kesehatan ternyata bisa menekan angka kasus diares sampai setengahnya. Ini juga secara signifikan mengurangi risiko infeksi pernafasan, kulit, dan mata. Jadi, tiap pagi kita tuh nggak cuma nyucikan diri secara spiritual, tapi sekaligus memperkuat benteng pertahanan tubuh kita. Jadi intinya, tiap pagi itu kita sebenarnya dikasih pilihan. Sebuah keputusan kecil yang bakal nentuin gimana sisa hari kita bakal berjalan. Kita bisa pilih jalur distraksi digital yang bikin kita memulai hari secara reaktif. Cuma balas-balasin pesan, nanggepin notif, dan akhirnya keseret sama agenda orang lain. Atau kita bisa pilih jalur niat spiritual yang bikin kita memulai hari dengan tujuan, dengan rasa syukur, dan punya kendali penuh atas energi kita sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi soal sempet nggak ya, tapi lebih ke mana yang mau kita utamakan pas buka mata. Koneksi ke dunia luar yang penuh keramaian, atau koneksi ke dalam diri dan kepada Sang Pencipta. Pilihannya ada di tangan kita semua. Coba deh besok pagi, daripada meraih HP, coba raih ketenangan. Mulai hari kamu dengan koneksi yang paling berarti dan rasakan sendiri bedanya.